Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghimbau semua kementerian serta lembaga untuk melakukan penghematan belanja tahun ini. Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta para PNS pusat untuk bekerja dari hotel-hotel di Bali dengan biaya ditanggung pemerintah. Apa komentar serta saran Anda atas masalah ini? Silakan mitra bisnis berikan opini Anda di 633-9160, 633-9160. Menurut saya, Ibu Menteri sudah benar sekali, karena kita anggaran defisit, masalah COVID masih perlu pembiayaan yang luar biasa besar. Pemerintah harusnya membatasi pengeluaran yang tidak perlu. Kalau sampai ada seorang menteri senior yang memberi rekomendasi ngaco, ngawur, itu diabaikan. Kita harus pakai akal sehat, pakai akal budi dalam menerima arahan daripada para senior-senior. Dalam hal ini LBP ngawur banget. Terima kasih. Ya mungkin dulunya pas ini pernah dibantu pengusaha ya, jadi sekarang pengusaha lagi kesusahan, jadi dia minta bantuan, ya balas budi lah atau gimana, imbal balik gitu loh. Jadi wajar aja kalau misalnya sistemnya kayak gitu, pasti selalu berpihak pada pengusaha meskipun kebijakannya nggak tepat gitu ya. Oke, makasih. Iya, jadi dua hal pernyataan yang berkontradiksi ya, saling bertentangan. Satu pihak Ibu Sri Mulyani menyatakan perlu adanya penghematan untuk bisa menggunakan anggaran dengan seminimal mungkin. Sementara dari Menteri Pak Luhut sendiri bekerja di hotel itu kan membutuhkan banyak dana juga bagi PNS atau ASN gitu loh. Jadi ini perlu penyelarasan, diambil garis benang putih yang mana yang lebih utamakan gitu loh. Statement-statement mana yang kadang-kadang tidak membingungkan publik umum. Jadi saya kira ini perlu penjelasan lebih lanjut dari Pak Luhut Panjaitan, apakah menggunakan fasilitas hotel dengan biaya yang seminimal mungkin, karena hotel itu kan pasti akomodasinya tidak murah, otomatis akan menggunakan banyak biaya, terutama dari anggaran pendapatan belanja daerah atau belanja negara. Saya kira demikian. Penghematan Menteri Keuangan, tapi menterinya mau bekerja di Bali. Mau bekerja di Bali atau Plesiram? Kan bekerja dari jarak jauh bisa. Kita swasta aja, Pak. ASN yang kecil-kecil juga diperintahkan di rumah kerja. Nah sekarang menteri-menterinya mau kerja di Bali, kerja apaan? Mau wisata sekalian. Mereka suruh membiayai diperkecil, tapi mereka bersenang-senang. Jangan-jangan mereka kerjanya nanti bawa keluarga juga. Coba dipertimbangkan segala sesuatu itu, apa yang diucapkan itu, wacananya itu. Rakyat lagi susah. Jangan bersenang-senang di atas uang rakyat. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Jadi kalau menurut saya memang untuk diomong lebih jelasnya kurang tahu. Ini masalahnya Pak Luhut punya ucapan tuh kapan, sama Bu Sri Mulyani punya ucapan kapan. Takutnya ini beritanya Pak Luhut ngomongnya memang pada saat masa pandemi kemarin, dan Bu Sri Mulyani juga baru infonya atau sekarang. Jadi kan kalau disatuin jadi kelihatannya kayak nggak sinkron. Tapi kalau memang momennya dikesatuin sekarang, kalau memang pada saat Bu Sri Mulyani minta untuk pengurangan dananya atau menghemat, dan Pak Luhut minta untuk bekerja di hotel, memang itu sangat-sangat nggak sinkron sekali. Kerjanya sangat kok nggak sesuai dengan tujuannya utamanya, yang dimana menghemat uang dalam keadaan pandemi seperti ini, malah bekerja di hotel. Tapi saya rasa sih nggak mungkin ya, cuma mungkin ini kayak beritanya kok dijadiin satu gitu loh. Pak Luhut mungkin infonya itu dari kemarin kapan, Bu Sri digabungin gitu. Itu aja sih, terima kasih. Yang beropini bahwa Menteri Keuangan itu dalam perusahaan adalah finance, sedangkan Menteri Investasi itu marketing. Nah jadi marketing itu harus invest dulu untuk mendatangkan yang lebih baik, yang lebih banyak lagi. Dalam mendatangkan modal dari luar negeri, Luhut Binsar LBP menyarankan untuk invest sebanyak-banyaknya agar investasi luar datang. Nah ini biasa anggap aja Indonesia ini perusahaan. Sri Mulyani Finance biasa itu untuk menghemat supaya
keuntungan bisa lebih banyak. Sementara marketing adalah invest sebanyak-banyaknya untuk menarik duit demi keuntungan perusahaan Republik Indonesia. Demikian logikanya. Terima kasih. Kalau saya boleh usul sih, kalau daripada uangnya buat nyewa hotel di Bali ya, mendingan uangnya itu buat bantu yang miskin ya, bansos tunai yang 300.000 itu, atau bantu juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kasihan mereka itu yang menengah bawah itu, jangan sampai menderita. Kalau kerja itu kan nggak mesti di hotel, bisa saya pakai Zoom segala macam. Jadi kita harus merasakan penderitaan orang miskin juga gitu. Terima kasih. Saya ingin melihat bahwa kompetensi dan solusi yang dibikin oleh pegawai ASN itu kepada produksi gitu, ketimbang terpusat kepada konsumtif gitu. Maksud saya di tengah pandemi seperti sekarang, justru ASN yang ini adalah bagaimana dia secara waktu itu dapat diukur untuk bisa produktif gitu. Itu maksud saya, penekanannya di situ gitu. Bukan menjadi untuk konsumtif gitu. Terima kasih. Saya melihat dari awal mereka naik sudah tidak kompak dulu saya nggak ini yang tekan nggak kompak dari dulu. Nah, apalagi sekarang ini A bilang B, ini B bilang C, jadi aduh susah sih. Jadi kekompakan mereka tolong kalau nggak bisa ya mundur aja lah begitu. Terima kasih. Kalau saya pribadi ini sangat-sangat konyol ya. Tahu tuh idenya, nggak tahu ini didasarkan apa gitu ya. Apakah ini mau dibuat ASN untuk menjadi endorse-nya hotel di Bali atau bagaimana, kita nggak tahu. Kita sudah kenal ya Pak Lut, Vincent Panjaitan ini bagaimana ya, dimana Pak Lut ini juga kan banyak bisnisnya juga ya. Apakah ini menjadi kepentingannya dia juga atau apa, kita nggak tahu. Sekarang kan begini, di tengah-tengah pandemi gini ya cukuplah, jangan setidaknya mengeluarkan anggaran yang tidak harusnya digunakan gitu. Padahal kan dulu Pak Presiden pernah menegaskan kalau rapat tuh nggak perlu di hotel. Ini justru malah bekerja di hotel. Ini apa yang menjadi alasan dan penyebabnya ASN itu bekerjanya di hotel, apalagi di Bali? Itu aja Kak. Saya melihat dari sudut dua-duanya bagus. Menteri Sri bagus, Pak Luhut juga bagus, karena dari sisi semangatnya. Kalau sepintas kita selalu melihat mereka bertentangan. Tapi menurut saya dua-duanya semangatnya baik untuk situasi yang pandemi sekarang. Satu sisi memang anggaran harus diefisiensikan untuk penggunaan yang banyak sekali tercurah kepada situasi yang pandemi, sehingga sisi tertentu harus diefisiensi. Tetapi yang Pak Luhut katakan itu juga baik, karena banyak orang yang tidak mengetahui betapa Bali itu provinsinya terpuruknya luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu adalah arah bagaimana untuk berpikir untuk membangkitkan sudut pariwisata mereka, entah dari domestik dan lain-lainnya. Tentu ya nggak serta-merta semuanya dikerjakan di sana. Ini adalah arah yang diberikan. Ini mungkin satu cara bagaimana kita mendrive. Kalau seandainya orang Jakarta aktivis usahawan mau melakukan meeting, apakah mungkin kalau ada anggaran lakukanlah di Bali untuk mendrive pariwisata mereka. Banyak sekali orang nggak tahu. Saya punya beberapa teman di sana itu begitu, mereka itu terpuruk begitu luar biasa. Bagaimana kita sebagai sesama anak bangsa untuk mencoba memberikan, ya entah nggak bisa langsung memberikan ide-ide dan lainnya. Jadi saya pikir Pak Luhut memberikan satu hint, coba deh kita lakukan. Termasuk beberapa lokasi pariwisata lainnya. Saya pikir teman-teman kita di Jogja juga begitu terpapar luar biasa. Banyak lagi tempat-tempat lain seperti di Lombok, di Mataram, itu begitu banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi ayolah kita sama-sama berpikir yang positif. Ide-ide yang diluncurkan tentu tidak serta-merta dilakukan sedemikian rupa, tapi ya kita dari ide itu kita bisa tetapkan. Terima kasih. Menurut saya sih itu idenya Pak Lut kurang masuk akal ya. Itu apa bedanya ASN dengan wisatawan coba? Sama-sama dari luar daerah gitu kan, masuk ke Bali,
sama-sama bisa menyebabkan juga membawa COVID gitu kan. Nah kalau misalnya kita arahkan ke wisatawan, buka aja Bali untuk wisatawan, udah pasti rame. Nggak usah ngirim ASN dengan biaya negara, membebani APBN kan. Buka aja nih udah Bali sebagai itu wisatawan. Penerbangan di luar negeri buka, misalnya ya kalau mau ya, karena kalau idenya begitu ya, kalau idenya mau meramaikan Bali gitu. Jangan pakai APBN beratkan negara gitu. Terima kasih. Ada waktu kita mendengarkan arahan dari Pak Luhut, ada waktu juga kita mengabaikan. Nah kali ini kita harus mengabaikan. Kenapa? Negara lagi perlu uang untuk mengatasi COVID. Kita harus kencangkan ikat pinggang, bukan foya-foya meeting di hotel. Apa yang bisa kita lakukan secara online, lakukanlah online dulu. Bisa kalau kerja seperti itu, kenapa harus buang-buang uang? Saya malah curiga Pak Luhut dilobi sama pengusaha hotel di Bali nih. Semoga nggak kecipratan sesuatu. Jadi tolong lebih bijaksana Pak Luhut. Terima kasih. Itu LBP juga benar. Jadi dalam struktur kementerian itu ada menteri yang sebagai marketing, ada juga sebagai finance, ada juga sebagai operasional. LBP itu marketing itu menarik atau mencari duit. Jadi dia misalkan targetnya 1 triliun, biaya 100 miliar, masih untung 900 miliar. Jadi itu nggak apa-apa karena masih ada keuntungan 900%. Kalau finance memang di dalam perusahaan PT Republik Indonesia, memang finance itu adalah untuk menghemat. Wajar dari mereka, yang 100 miliar itu bisa dihemat 50 miliar, tapi bisa nanti untuk bonus marketing 25 miliar. Kondisi ini adalah sama setiap bisnis dan wajar berlaku dalam bisnis. Dan ini adalah bisnis PT Republik Indonesia yang kekurangan duit untuk membayar utang, dan itu adalah proses biasa dalam bisnis. Thank you. Menurut saya penghematan memang harus dilakukan ya, karena negara kita sedang menghadapi krisis ekonomi sebetulnya, dan ekonomi belum baik sih sebetulnya karena masih ada 4 ciri khas negara yang terkena krisis ekonomi. Yang pertama yaitu PHK itu masih terjadi di perusahaan-perusahaan, dan perusahaan masih ada yang bangkrut, atau usahawan UMKM masih banyak yang bangkrut, dan pengangguran meningkat. Yang kedua itu kriminalitas juga meningkat ya, begal, rampok, narkoba, maling dan sebagainya. Yang ketiga itu kasus perceraian atau suami istri akibat masalah ekonomi itu juga meningkat. Kita bisa lihat di Pengadilan Agama di daerah Jawa Barat dan daerah lain. Dan yang keempat itu banyaknya anak putus sekolah itu makin banyak sekarang. Nah, empat tanda-tanda ini itu menandakan bahwa suatu negara itu sedang krisis ekonomi, terutama di negara kita itu masih krisis ekonomi. Jadi ekonomi kalau dibilang membaik, apalagi pertumbuhan sampai 7-8%, itu kelihatannya terlalu ambisius, terlalu tinggi gitu ya. Dan kalau menghemat anggaran keuangan itu diperlukan saat ini, tentu saja. Akan tetapi kalau yang dilakukan seperti salah satu Menko, kerjanya itu misalnya di Bali, itu kan perlu biaya banyak ya, ditanggung oleh negara, berarti biaya keluar banyak. Terus penghematannya tuh di mana? Pertanyaannya kan seperti itu. Apalagi sekarang di Indonesia marak kasus korupsi ya, yang kata data fiktif 97.000 PNS atau ASN fiktif tapi bisa menerima gaji setiap bulan. Ada kata di rata-rata gajinya 4 juta tiap bulan, menerima gaji dalam setahun itu bisa 46 triliun kurang lebih. Bagaimana kalau dari tahun 2000, sejak dari tahun 2014 sampai sekarang 7 tahun, kan dikali 7, jadi banyak sekali. Itu namanya pemborosan anggaran negara, terutama kasus korupsinya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya sih sekarang tidak ada kerjasama atau koordinasi antara instansi di dalam negara ya, dalam setiap kementerian ini sepertinya berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi. Nah, ini memang kurang baik. Kita ada imbal ini ya, informasi gitu ya, nggak sejalan gini. Dan menurut saya sih cukup bijak ya kalau Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini minta adanya penghematan dalam setiap pengeluaran negara gitu ya, instansi gitu ya, dalam keadaan ekonomi yang terpuruk dan ya sangat baik kalau diadakan penghematan. Saya kurang setuju kalau Pak
ini bilang ini untuk rapat-rapat dipakai hotel-hotel di Bali gitu ya, menggunakan instansi dengan keuangan negara gitu, saya kurang setuju itu. Terima kasih Pak FM. Mitra bisnis, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.